datang. Perkenalkan, nama saya Fiti Fernando Inanosa. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisik, Prodi Ilmu Sosial dan Politik. NIM 2267201007. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya bawa materi bahasa Indonesia. Oke. Jumlah penutur. Ada 3 bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia B1, bahasa Indonesia daerah BD, bahasa asing BA. B sebagai bahasa ibu tidak banyak, BD sebagai bahasa ibu banyak, BA sebagai bahasa ibu sedikit sekali. Penutur B sebagai bahasa ibu tidak banyak sepanjang pantai timur Indonesia, pantai barat, bagian selatan Indonesia, Jakarta, pantai Kalimantan, Sulawesi Utara, Ambon, Kupang sebagai kota besar di Indonesia. BG bahasa kedua. Bahasa yang memperolehannya setelah bahasa daerah Indonesia dengan 220 juta 2006 luar Indonesia. Terbesar di seluruh Indonesia 220 juta. Terbesar di luar negeri Indonesia, Australia, Timor Leste, Belanda, Rusia, Jepang. Keterpakaian sebagai sarana ilmu, budaya dan sastra digunakan sebagai sarana pengembangan tek. Istilah bidang ilmu digunakan untuk pengembangan budaya nasional, digunakan untuk pengembangan sastra Indonesia dan seluruh hukum. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Baca 1990. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur, dialek, sosiologi, berdasarkan sarana lisan, tulisan, berdasarkan pemakaian, hukum, ekonomi, politik, teknik, militer, agama, komunikasi, berdasarkan normal, formal, non normal. Ragam bahasa media, lisan, sarana tulis. Ragam bahasa penuturnya dialek, trepek, latar, resmi, tidak resmi. Pokok persoalannya jurnalistik, hukum, niaga, sastra, DSB. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan waktu, ragam bahasa berdasarkan situasi, ragam bahasa berdasarkan media, ragam lisan dan ragam tulisan, ragam baku dan ragam tidak baku, ragam sosial dan ragam emosional. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, berdasarkan waktu. Ragam Indonesia lama berdasarkan situasi. Ragam resmi, formalis, ragam tidak resmi, informasi kasual, ragam kerap, intim, ragam senas. Berdasarkan media. Ragam lisan, ragam tulis, apa bedanya? Ragam bahasa Indonesia. B. Lisan, baku, tidak baku, daerah, sosial, nasional, fungsional, komunikasi, hukum, ekonomi, militer, agama, DL.
baku, tulis tidak baku, pimentan, pantang, diamis, cendeng, saram. Perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan ada lawannya bicara yang mendengarkan unsur-unsur fungsi gramatik, subjek, predikat, objek tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata tetap dengan ragam dan mimik terkait pada situasi, kondisi ruang dan waktu. Diksi tidak cermat, makna dipengaruhi oleh tinggi, rendah, panjang, pendek, nada suara, intonasis. Ragam tulisan tidak memerlukan lawan bicara, fungsi-fungsi gramatikal, subjek, predikat, objek harus dinyatakan secara eksplisit, tidak terkait oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Diksi harus cermat, makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca dan ejak. Lisan dan tulisan. Cara komunikasi lisan, contoh produk pembicaraan biodata, berdiskusi, mempresentasikan sesuatu. Keunggulan: 1. Berlangsung cepat. 2. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 3. Kesalahan langsung dapat dikoreksi. 4. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik. Kelemahan: 1. Tidak selalu punya bukti otentik. 2. Dasar hukumnya lemah. 3. Sulit disajikan secara reversi. 4. Mudah dimanipulasi. Cara komunikasi tertulis, contoh produk, menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, menulis makalah. Keunggulan: mempunyai bukti otentik, dasar hukum kuat, dapat disajikan lebih mantap dan bersih. Lebih sulit. Kelemahan: 1. Berlangsung lambat. 2. Selalu memakai alat bantu. 3. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 4. Tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh.